The first one is Christ our hope in life and death, and the second one is 10,000 Reasons. And the first song talks about the hope that we have in Christ, and that ultimately in times of trouble, in times of good, we know that our ultimate hope is in the salvation in Christ for those of us who are saved. And the first line of this song goes, "What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone." And without the resurrection of Christ, in 1 Corinthians 15, it says that our faith would be pity. But because Christ has risen, we have all the hope that we can ever have. And so, Christ our hope in life and death. Our hope in life and death, Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever. Christ our hope in life and death. Where truth can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great the blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess. Christ our hope in life and death. Unto the grave, which shall we sing? Christ He lives, Christ He lives. And what reward will heaven bring? Everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord. And sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy, when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess. Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess. Christ our hope in life and death. Now and ever we confess.
Christ our hope in life and death. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, and still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema, mengapa
Allah mengasihi kita semua. Mengapa Allah mengasihi kita semua? Mari saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, saya mengajak kita membaca dalam Roma pasalnya yang kelima ayat ke-8. Roma 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dengarkan, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Ayat yang lain, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi di ayat 16 kita lanjutkan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita beri tanda firman Tuhan yang sudah kita baca, lalu kita mau balik dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yunus. Ini merupakan tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Yunus pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara sampai ayat yang ke-7. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ayat keempat, tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala macam muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhodah mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak bisa binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara, berbahagia kita yang telah membaca firman-Nya dan sekarang kita akan merenungkannya. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca selanjutnya. Tapi saat ini mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah, hari Minggu, hari di mana Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur pada 17 Agustus 2022 yang lalu. Negara kami Indonesia telah memperingati 77 tahun hari kemerdekaan. Bahkan Gereja Cornerstone pada minggu lalu
telah memperingati tahun ke-10 ucapan syukur pelayanan berbahasa Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman yang hadir. Dan hari ini kami percaya ada berkat Tuhan yang akan kami renungkan bersama, yaitu tentang kasih Allah yang akan kami pelajari dari seorang tokoh yang bernama Yunus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tokoh Yunus bukan tokoh yang asing. Jikalau saudara sejak kecil ke sekolah minggu, maka tokoh Yunus itu merupakan tokoh yang barangkali kita selalu dengar dari cerita guru sekolah minggu. Di mana ada seorang yang bernama Yunus, dia diminta untuk pergi mengabarkan Injil. Alkitab mencatat dia diminta pergi ke kota Niniwi, bukan kampung, bukan pedalaman, tapi kota yang besar. Tetapi di kota yang besar itu penuh kejahatan. Itulah sebabnya barangkali Yunus melarikan diri. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yunus itu tidak pergi ke Niniwi. Padahal kota itu kota yang besar. Kenapa dia tidak pergi, saudara? Karena Yunus mempunyai konsep seperti orang Israel pada zaman dahulu yang mengajarkan bahwa keselamatan, kasih Allah hanya berlaku bagi orang Israel. Kasih Tuhan itu tidak boleh untuk orang luar. Apalagi orang luar negeri, Niniwi. Hanya untuk orang Israel. Dan satu hal lagi, Yunus mengenal akan Allah. Dia kenal akan kasih Allah. Dia tahu apa yang akan Allah lakukan. Nanti di bagian pasal keempat, dia akan ceritakan kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe. Singkat cerita, saudara, Yunus itu pergi ke Yafo, ke sebuah dermaga, di mana dia melarikan diri. Kemana dia larikan diri? Dia melarikan diri ke Tarsis. Saudara, dia rela mengeluarkan uangnya sendiri, koceknya sendiri. Dia rela keluarkan. Dia rela membayar untuk tinggalkan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab katakan demikian. Saudara, perhatikan di sini. Untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak rela pergi. Bahkan sekarang, untuk melarikan diri dari Tuhan, dia rela membayar ongkos sendiri. Dan sekali lagi Alkitab mencatat, dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, jangan kita mengejek si Yunus terlebih dahulu. Bukankah kita yang mengaku umat Tuhan, umat percaya, sering, saudara, kita berbuat demikian? Kita diminta untuk datang bersekutu dalam rumah Tuhan, kita acuh tak acuh. Kita mungkin tidak pernah lakukan. Apalagi semenjak COVID-19 sampai saat ini, ada banyak orang yang mengaku percaya, mereka hidupnya seperti Yunus, jauh dari hadapan Tuhan. Mereka lebih gampang pergi ke vakansi, ke luar negeri, jalan-jalan, rela keluarkan uang banyak, beli tiket dengan biaya sendiri, mereka rela keluarkan. Pergi bertamasya, pergi piknik, pergi makan enak, pergi ke mall, dan sebagainya. Mereka rela keluarkan, saudara. Tetapi disuruh dekat dengan Tuhan,
datang beribadah. Banyak alasan. Pandemi COVID lah belum selesai, takut ketularan lah, sudah selesai, kemudian sudah mulai aman, pandemi COVID lah, sudah naik lagi, itu alasan. Dan itu terjadi terhadap umat percaya hari ini. Mudah-mudahan saudara yang sedang mendengar firman Tuhan melalui channel YouTube ini tidak demikian. Tetapi saudara, nyatanya, realitanya ada banyak orang seperti Yunus. Saudara dilanjutkan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Kenapa? Karena Yunus mau pakai orang ini, karena Yunus mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan membuat badai yang besar. Ketika dia naik kapal, terjadi badai yang besar. Saudara ingat, orang yang jauh dari hadapan Tuhan, bahaya akan terjadi. Dia bakal tidak tahu, saudara. Menjadi tidak sensitif. Alkitab mencatat dia masih turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah, dan di sana dia tidur dengan nyenyak, saudara. Yunus bisa tidur dengan nyenyak karena dia tidak punya sensitivitas lagi dengan Allah. Sudah jauh dari Allah. Koneksinya dengan Allah sudah jauh, barangkali dia sudah tidak pernah lagi berdoa, barangkali sudah dia tidak ingat lagi mengingat firman Tuhan. Dia sudah lupakan itu semuanya. Jauh dari hadapan Tuhan. Padahal kapalnya sudah hampir tenggelam. Makanya dia ditemukan oleh orang-orang yang di kapal itu. Mereka katakan, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Jadi ketika mereka sudah buntu, sekarang mereka minta kepada Yunus untuk berdoa. Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui siapa yang menimbulkan malapetaka ini. Alkitab yang tadi kita baca, undiannya didapatkan oleh Yunus. Dengan demikian, dia harus mendapatkan konsekuensinya, dibuang ke dalam laut. Saudara yang saya kasih Tuhan, singkat cerita dari cerita Yunus ini yang saudara barangkali sudah mengetahui, Yunus dibuang ke laut. Di situ dia ditelan oleh ikan yang besar. Bukan ikan paus ya, ikan yang besar. Saya nggak tahu ikan apa. 3 hari 3 malam lamanya dia ditelan oleh ikan yang besar itu. Disitulah dia bergumul. Disitulah dia merenungkan apa yang diminta oleh Tuhan. Disitulah dia mengetahui bahwa dia harus lakukan sesuatu. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan mengutus kita juga. Anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang mengaku cinta Tuhan, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tempat itu barangkali tidak menyenangkan. Penuh dengan kejahatan. Mengapa Niniwe bisa penuh dengan kejahatan? Karena orang itu belum mengenal Tuhan. Kalau dari sejarah, saudara, ada yang mencatat bahwa orang Niniwe itu begitu kejam. Kalau mereka membunuh musuh, tidak langsung mematikannya. Pelan-pelan mereka kuliti, mereka jemur, sampai mereka itu menjadi mayat mati semuanya, seperti jemuran
ikan asin begitu. Begitu. Jadi dia takutlah, bahaya, resikonya besar. Maka satu hal yang perlu dia lakukan adalah melarikan diri. Melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan itu mengasihi umat manusia. Kalau dia mau pakai kita, kita tidak bisa lari, saudara. Mazmur mencatat, kemanakah engkau mau pergi? Engkau tidak dapat melarikan diri. Ke gunung, ke lembah, dia akan temukan Anda. Itu Allah kita. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Kalau dia mau pakai kita, kita tidak bisa mengelak. Oh, kepada pendeta mungkin kita bisa mengelaknya. Pendeta katakan, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Selalu mengatakan, saya sibuk. Di kantor sudah banyak pekerjaan. Semua orang di kantor banyak pekerjaan, saudara. Di keluarga sudah banyak pekerjaan. Semua orang di keluarga punya banyak pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan, berapa persen yang engkau dan saya mau berikan untuk Tuhan? Saudara, kalau hari ini Tuhan juga katakan, aduh, saya sibuk juga. Saya tidak bisa perhatikan kalian. Celaka kita, saudara. Nah, saudara, di dalam perut ikan itu, ayat 17 mencatat, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Disitulah dia berdoa, saudara. Dia katakan, dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu Tuhan. Dan ia menjawab, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Inilah Allah kita, saudara. Allah yang penuh dengan kasih. Ketika kita mengkhianati dia, melarikan diri pada dia, lalu kita kalau mau kembali kepada dia, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memperhatikan kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan mau pakai kita, kita tidak bisa mengelak. Tuhan memberi kesempatan pada kita itu untuk bekerja buat dia. Masalahnya, apakah kita mau kerjakan atau tidak? Tidak semua orang punya kesempatan melayani dia, saudara. Kadang Tuhan katakan, aduh, kamu begitu semangat, kamu begitu rajin, tugasmu sudah selesai, sudah cukup. Aku sudah merasa senang, mari datang kepadaku, sehidangan denganku, setempat denganku. Saudara, minggu lalu, tepatnya Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin, Sabtu lalu, saya menghadiri upacara penghiburan dari seorang anggota jemaat kami, Ibu Naomi, adiknya yang bernama Ham, dia itu dipanggil Tuhan. Banyak sekali teman-teman datang. Mereka menyaksikan bagaimana waktu Ham masih hidup, begitu semangat dia melayani Tuhan, dalam kesibukan dia tetap melayani Tuhan. Bahkan ada seorang teman atau sahabat dari gerejanya berkata bahwa Ham itu begitu semangatnya, COVID pun sudah masih berlangsung, dia katakan, mari, kalau kalian tidak mau di depan, saya akan di depan untuk melayani Tuhan. Saya bersedia menggantikan
setiap tugas yang orang lain berhalangan. Kebetulan dia terbeban di bagian puji-pujian. Tapi dia kerjakan yang lain juga. Dia merasa senang sekali. Saudara, semangat pelayanannya menggebu-gebu. Bisa jadi lebih daripada semangat hamba Tuhan. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan sayang pada dia. Tuhan katakan, mari bersama-sama dengan aku di sini. Di sorga sini. Saudara, tugas dia sudah selesai. Dan penuh dengan kemenangan. Yang menjadi problem adalah, saudara, kita yang di dunia ini, yang masih hidup, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Saudara, jangan pernah katakan dulu, waktu aku masih muda, semangatku juga seperti itu. Dulu, waktu aku masih remaja, aku demikian. Dulu, saya mendukung sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Dulu. Oh, saudara, itu dulu. Dulu sudah berlalu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sekarang. Now. Apa yang engkau dan saya kerjakan. Tetap semangatkah? Jangan pula katakan umurku sudah lanjut. Saudara, saya katakan pada saudara, ada orang yang saya kenal baik, di umur 90 sekian tahun, sudah hampir mencapai 100. Dia tetap semangat melayani, bahkan ketika dia tidak bisa berjalan. Dia tulis pokok-pokok doa, bagikan ke jemaat, bayar dengan uang sendiri, fotokopi, sebarkan buat yang lain, supaya orang lain juga ikut berdoa. Itu pelayanannya di saat-saat sebelum dipanggil Tuhan. Jadi jangan katakan saya sudah tua. Tidak demikian. Siapapun Anda bisa. Kita bisa melayani dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan doa kita. Bahkan kalau Tuhan memberkati kita uang atau dana yang lebih, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan dana. Kita nggak bisa pergi. Tapi orang lain bisa pergi. Kita tidak bisa kerjakan. Tapi kita bisa dengan uang kita membantu orang lain kerjakan. Jangan seperti Yunus. Yunus rela keluarkan uang yang banyak untuk melarikan diri. Dia begitu egois. Dia sendiri sudah mendapatkan keselamatan itu, tapi dia tidak mau orang lain dapatkan. Saudara katakan, saya tidak demikian. Tapi hampir-hampir, saudara, kadangkala kita sedemikian juga, saudara. Kita kalau diminta untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kita ambil kocek kita yang paling kecil. Jujur. Kalau untuk vakansi, untuk makan-makan, pesta-pesta, kita rela keluarkan biaya yang mahal. Kita perlu mohon pengampunan yang benar-benar dari Tuhan. Saudara, saya mau share sedikit. Di lengan saya sebelah sini, terjadi benjolan. Hampir 30 tahun yang lalu. Saya ke dokter waktu itu, dokter klinik yang ada di dekat gereja kami. Saya ingat almarhum dokter Heru, dia katakan nggak apa-apa. Kalau tidak mengganggu, benar, memang tidak mengganggu. Nggak kelihatan juga, jadi nggak apa-apa, hanya saya pegang-pegang ada. Dia katakan itu hanya minyak.
Lalu ketika kita pindah ke Amerika, saya ke klinik juga ketemu dokter keluarga. Saya tanya pada dia, dokter, ini ada benjolan di sini. Oh, dia pegang-pegang, dia bilang, oh ini lipoma. Kalau tidak mengganggu, nggak apa-apa. Dia lihat juga, nggak mengganggu, nggak apa-apa. Kemudian saya dengar dari orang lain, atau saya baca artikel, dikatakan kalau operasi ini itu disebut sebagai kosmetik. Jadi perlu asuransi nggak tanggung, perlu bayar. Wah, pendeta kan pas-pasan nih, maka kalau bayar lagi kan repot, maka saya tunda. 6 atau 7 tahun terakhir, saudara, ketika saya berkunjung ke Indonesia, mulai sudah tidak merasa nyaman. Ketemu teman, orang-orang yang dekat, mereka mulai tanya, apa itu Pendeta Saud? Kok ada benjolan begitu? Apa itu? Mereka tanya demikian. Saya pun merasa tidak nyaman kalau kemana-mana pakai jaket, pakai jas. Kadang pulang Indonesia panas, juga supaya confident, ya pakai jaket. Sengaja saya beli yang tipis, supaya menutupi. Apalagi saya pernah ikut 24 hour gym ketika masuk di kolam renang, gak nyaman sekali, sehingga berenang juga kita pakai pakaian, tapi pokoknya gak nyaman. Tapi saya ke dokter, ya dokternya prosesnya juga agak lama. Maka saya mengurungkan niat lagi. Sampai pada waktu saya sudah mulai serius karena mulai bertambah besar, apalagi masuk pandemik, sampai tumbuhnya sudah seperti 2 biji bakpao di sini. Maka kenyamanan saya benar-benar pupus. Saya ke dokter, tapi nggak bisa karena pandemik. Kalau saya tunggu sampai pandemik selesai, akhirnya setelah vaksin 2 kali, saya pergi ke dokter. Di klinik pertama UCSF, rumah sakit yang bagus, dia katakan kami tidak sanggup lakukan karena ini sudah besar. Biasanya orang datang tinggal operasi di meja ini juga. Lalu pindah ke klinik lain, tetap UCSF. Dia katakan sudah besar, perlu MRI. Tunggu lagi appointment beberapa bulan, MRI. Tunggu lagi, sudah itu dibiopsi. Sudah biopsi, diperiksa, tunggu lagi waktunya sampai dokter katakan, oh ini jinak. Dia ini namanya lipoma, artinya ada minyak. Lalu dibuatlah appointment untuk operasi pada tanggal 4 Juli yang lalu. Puji Tuhan, semua sudah beres. Sekarang kalau nggak pakai jas juga nggak apa-apa. Saudara, saya ingin mengatakan di tengah-tengah itu, saya sudah hampir putus asa secara manusia. Tidak pernah beli baju baru, saudara. Karena percuma, nggak ada yang pas. Bahkan jas saya itu juga sulit dipakai, saudara. Digantung bertahun-tahun. Hanya 1 atau 2 jas yang cocok. Bahkan ada baju-baju batik yang bagus-bagus yang teman-teman berikan pada saya sebagai hadiah, sudah saya mau buang, saudara. Pikirnya nggak bisa pakai lagi. Karena benar-benar tidak muat, saudara. Apalagi ditambah dengan sebelum bulan Juni, bulan Mei yang lalu, ada seorang teman, dia juga kena ada tubuh benjolan, kemudian pergi ke luar negeri operasi,
dan dalam sebulan dia meninggal dunia. Secara manusia, saya takut, saya mau tanya Tuhan, apakah masih mau pakai saya? Kalau Tuhan sembuhkan, saya akan membaharui semangat, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Nah, saudara, Tuhan sudah pulihkan. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan saya tubuh yang sehat, lebih semangat lagi. Demikian juga Anda, saudara. Kalau Anda sehat, bersyukurlah pada Tuhan. Itu artinya ada satu agenda Tuhan yang harus kita kerjakan. Alkitab mencatat, saudara, setelah 3 hari 3 malam, setelah Yunus bergumul dalam perut ikan itu memuntahkan dia keluar. Dan apa? Dan dalam doanya yang terakhir ditutup dengan keselamatan adalah dari Tuhan. Maka dia menajarkan sesuatu, dia akan membayarnya, dia katakan. Dia akan berpegang teguh supaya dia tidak sia-sia hidupnya. Maka di dalam pasal 3, saudara, coba kita baca. Yunus pasal 3. Ayat yang pertama, judulnya Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Alkitab mencatat kali ini dipanggil lagi kedua kali. Yunus tidak melarikan diri lagi. Maka dia bersiap-siaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Tadi dikatakan bahwa Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Saudara perhatikan, Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu apa yang dilakukan? Dia berkhotbah. Dia berseru dengan semangat 40 hari lagi. Maka Niniwe ini akan ditunggang balikan. Dia terus terang menyampaikan firman Tuhan. Terus terang menyampaikan pesan Tuhan. Minta supaya orang Niniwe itu bertobat. Saudara dengar? Saudara perhatikan bahwa di ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, dan duduklah dia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya akan memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dilanjutkan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dengan tingkah lakunya yang jahat, dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara lihat bukan?
Yunus berkhotbah. Seruan pertobatan. Mereka langsung bertobat, saudara. So, seringkali kita berpikir mengapa orang jahat, orang itu jahat. Mengapa orang itu perbuatannya begitu kejam? Karena mereka belum mendengar kasih dari Tuhan. Begitu mereka mendengar, langsung bertobat, saudara. Bahkan raja turun dari singgasana, dia buka jubahnya itu, dia taruh debu badannya berkabung, saudara. Dan dia perintahkan kepada para pembesarnya supaya ikut seperti dia. Lembu ternak, kambing, domba, sapi, mereka semua itu harus berpuasa, saudara. Luar biasa, bukan? Semua disuruh bertobat, saudara. Dia katakan, mana tahu dengan kita berbuat demikian, maka Allah akan mengubah rencananya. Mana tahu Allah akan mengasihi kita. Tanggalkan kelakuanmu yang jahat. Tanggalkan perbuatanmu yang jahat. Dan Alkitab mencatat di ayat 10 ketika Allah melihat, menyesallah Allah. Kata menyesal itu bukan berarti Allah salah, bukan. Tapi dengan bahasa manusia, Allah ingin mengatakan Allah mengampuni mereka. Mereka itu tidak jadi dihukum. Luar biasa bukan pekerjaan Tuhan? Luar biasa bukan hamba Tuhan si Yunus ini? Apakah Yunus bangga? Apakah Yunus senang? Apakah Yunus merasa dipakai oleh Tuhan luar biasa? Tidak, saudara. Tidak. Saudara, kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, itu mendarat, artinya dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya, dan jemaatnya itu bertobat, jemaatnya merasa tersentuh dengan firman Tuhan disampaikan, itu artinya apa, saudara? Itu artinya hamba Tuhan tersebut dipakai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu hidup, sehingga menggerakkan hati pendengarnya bertobat. Menegur mereka. Jangan dibalikkan, saudara, karena saya pernah mendengar teman saya sendiri berkata, ketika dia mendengarkan khotbah, dia merasakan pendeta itu sindir dia. Maka dia menjadi baper, marah. Ini kesalahan. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka dia berkuasa juga untuk menyelidiki hati kita yang paling dalam, bukan? Dan itu pendetanya dipakai Tuhan. Yunus demikian. Dia berkhotbah. Firman Tuhan itu masuk dalam hati orang Niniwe. Masuk juga dalam hati para raja, pembesar-pembesar. Mereka semua bertobat, kembali kepada Allah. Allah tidak menjadi menghukum mereka. Apakah Yunus senang? Yunus gembira? Yunus bangga? Yunus merasa dipakai Tuhan? Tidak, saudara. Ini yang membuat kita heran. Tidak, saudara. Coba kita lihat. Pasal 4 ya. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta
yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara Yunus berkata bahwa makanya saya melarikan diri Allah. Karena saya tahu nanti kalau saya sudah sampaikan firman Tuhan, pasti mereka bertobat. Dan kalau mereka bertobat, pasti engkau tidak menghukum mereka. Benar kan? Makanya aku melarikan diri. Aku merasa percuma. Engkau tidak benar-benar menghukum. Padahal mereka sudah jahat. Tapi kenapa tidak dihukum? Saya jadi teringat, saudara, perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang, saudara. Ketika dia ambil warisan pada bapaknya ketika bapaknya masih hidup, dia melarikan diri, pergi, pesta pora, judi barangkali juga, pokoknya menghambur-hamburkan uangnya, sampai sehabis-habisnya, sampai kosong, saudara. Lalu dia pulang, bahkan makanan babi pun dia mau makan karena lapar, gengsinya sudah tidak ada. Pada waktu itu dia teringat bahwa di tempat bapaknya itu tempat yang senang sebenarnya. Dia mau kembali. Benar, dia mau kembali. Dalam hatinya dia mau katakan bahwa nanti kalau aku bertemu dengan Bapa, dijadikan budak pun aku gak masalah. Gak perlu lagi jadi anak. Dia sadar akan dirinya, gak perlu lagi jadi anak. Dia tahu kesalahannya. Tapi waktu dia bertemu dengan bapaknya, apakah bapaknya mengusir dia? Tidak, saudara. Bapaknya mengulurkan tangan, dipeluknya anaknya. Diperintahkan anaknya itu pergi mandi, ganti pakaian bagus-bagus, wangi-wangi. Adakan pesta, potong sapi, potong kambing dan sebagainya. Pesta pora. Dan ada satu orang seperti Yunus, yaitu si abang. Abang dari si bungsu itu. Apakah dia senang adiknya pulang? Tidak, saudara. Dia bilang, adik kita sudah jahat, sudah mengkhianati, sudah ambil warisan pergi. Masa dia pulang pesta pora lagi? Tapi si bapak itu ingin mengatakan kepada yang sulung itu mungkin seperti Allah katakan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Bukankah engkau sudah mendapatkan semuanya? Bukankah aku mengasihi engkau juga? Sekarang dia adalah anakku. Dia pulang. Dia yang sudah hilang, dia pulang. Demikian juga Allah ingin katakan kepada Yunus bahwa orang Niniwe itu adalah ciptaanku. Dialah orang-orang yang aku kasihi. Dia adalah orang-orang yang mesti mendapatkan keselamatan. Tapi Yunus merasa baper, merasa jengkel, merasa marah, emosinya meledak-meledak, saudara. Ayat ke-6 mencatat, lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur. Dan pada kekesalan hatinya, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. So Allah itu baik. Ketika melihat Yunus itu sedang kesal hati, dia tumbuhkan pohon jarak yang tinggi, yang rindang, yang bisa menaungi Yunus, dan Yunus bisa tidur di sana. Bisa istirahat di sana. Senang sekali dia, penuh dengan sukacita. Tapi tidak berlangsung lama. Ayat 7 mencatat, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, maka atas penentuan Allah,
Datanglah seekor ulat dan menggerek pohon jara itu sehingga layu. Sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti Yunus. Maka katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi sekali lagi, Allah ingin katakan kepada Yunus, layakkan engkau marah? Bukankah pohon jara itu ciptaanku, buatanku, hadiahku? Sekarang aku ambil, kenapa engkau marah? Engkau tidak perlu capek-capek menciptakannya, membuatnya, membentuknya, bukan. Kenapa engkau marah? Itu bukan punyamu. Lalu Allah membandingkan, coba perhatikan. Di Niniwe itu, bagaimana aku tidak sayang kepada mereka. 11. Kota yang besar, yang penduduknya lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak, yang mereka belum mengenal akan firman Tuhan, belum bisa membedakan mana baik dan buruk. Itu adalah anak-anak Tuhan, ciptaanku. Bagaimanakah aku tidak mengasihi mereka? Saudara, demikianlah sampai di sini cerita Yunus. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saya ingin katakan kepada kita bahwa kalau Tuhan memanggil kita lakukan sesuatu, kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, itu bukan karena kita layak, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan Anda dan saya boleh hidup di dunia ini, sampai detik ini, melewati pandemik-pandemik yang begitu mengerikan, itu bukan karena kita layak, tapi karena anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, itu juga bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan Allah telah mengutus anaknya yang bernama Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya maka kita selama masih hidup, kita harus kerjakan yang terbaik pada Tuhan. Kalau almarhum adiknya Naomi Ham, dia punya semangat mau maju duluan, apa semangat kita? Apa yang kita lakukan buat Tuhan? Mari kita renungkan. Kita cari uang, cari harta. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Seperti Yunus kita. Seperti Yunus. Hanya untuk kesenangan sendiri. Tuhan mau kita berkorban. Berkorban sesuatu untuk Dia. Korban waktu. Kau bisa datang ke gereja, sama-sama berdoa, beribadah. Kalau nggak di gereja, mungkin melalui Zoom, sama-sama berdoa. Korban tenaga, engkau bisa sama-sama terlibat dalam pelayanan. Paduan suara, puji-pujian, memimpin kebaktian, memimpin Bible study, memimpin kelompok. Pada konsumsi, saudara mungkin harus korban masak sesuatu. Kalau saudara punya mobil, saudara bisa jemput orang. Saudara tahu, kalau Tuhan izinkan Anda punya mobil, berkat Tuhan, Tuhan tahu engkau bisa pakai untuk melayani Dia juga. Jemput teman-teman datang ke gereja. Tuhan mau pakai kita, saudara. Kita akan nyesal kalau selama hidup kita ini, kita tidak pergunakan
untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu, karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan. Oh Tuhan kami, kalau Engkau sudah mengasihi, maka kami tidak layak membenci orang lain. Kami layak untuk mengasihi orang lain juga. Tuhan tolong kami berbuat demikian. Tuhan, kalau selama ini kami suam-suam kuku, kalau selama ini kami tidak semangat, kalau selama ini kami tidak kuat lagi melayani Engkau seperti dulu, Tuhan. Kembalikan Tuhan semangat itu. Kembalikan kekuatan itu, Tuhan, biar kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan dengan penuh seperti tekad dari Ham. Aku mau duluan, aku mau maju duluan. Kita mau demikian, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tuhan, setiap jemaat anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan, pakai kami, Tuhan. Supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Boleh menyatakan kasih kepada orang lain. Hilangkan kebencian, jauhkan kemarahan. Tapi nyatakan dengan penuh kasih buat Tuhan dan buat orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga saudara sudah mengikuti ibadah melalui online hari ini. Saudara, gereja Cornerstone, gereja yang berada di San Francisco. Kalau misalnya saudara berkunjung ke San Francisco, melewati hari Minggu, mari kita sambut sebagai pendeta. Saya menyambut saudara untuk datang beribadah bersama. Alamat kami di 501 Cambridge Street, San Francisco, California 94134. Atau juga bisa WA kami, kontak informasi 415 813 9772. Saudara, kami bersyukur minggu lalu kami merayakan ulang tahun ke-10. Hadir juga Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk San Francisco bersama Ibu, yaitu Bapak Prasetyo Hadi dengan Ibu dan juga asistennya datang. Ada teman-teman juga dari gereja lain, dari FKGI, sahabat-sahabat Cornerstone juga datang. Kami boleh bersama-sama mengucap syukur, merayakan kasih Tuhan. Saudara, bagi saudara yang sampai hari ini menerima pelayanan kami melalui online di rumah masing-masing, ini karena kemurahan kasih Tuhan. Kalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone ini tuh, maka saudara bisa kirim persembahan saudara melalui Zelle dengan nomor 415 813 9772. Atau bisa juga melalui cek kepada CEBC offering tentunya, nanti alamatnya ada di bawah. Tuhan pasti memberkati Anda semuanya. Nah, demikianlah saudara, hari ini firman Tuhan yang saudara dengar. Tuhan Yesus memberkati Anda. Hari ini juga dilayani oleh anak kami, Filemon. Dia menyumbangkan 2 lagu pujian untuk kita. Dalam kesibukannya kuliah di San Diego, dia meluangkan waktu liburan ini untuk belajar pujian dan share buat kita. Kiranya jadi berkat buat kita sekalian. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka, merdeka, merdeka.
Saudara, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Saudara bisa kirim melalui Zelle nomor 415-813-9772 dengan keterangan persembahan untuk Cornerstone. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir. Amin. Sebab besar Allah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan lagi, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Katakan seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya. Katakan seperti embun mengalir ke bukit Sion. Sebab besar Allah, semua saling memberkati. Berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Angkat tanganmu seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit mengalir. Amin. Sebab besar Allah. Tengok kiri kananmu saudaraku, mari saling memberkati. Amin. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun. Semua bilang mengalir. Mengalir tiada henti. Ya, sebab besar Allah. Dua tangan diangkat, katakan. Berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Menerima anugerah-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang indah buat setiap kami Tuhan. Pakailah Tuhan semua yang kami miliki ini, yang sudah kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, agar dapat dipakai oleh gereja ini untuk memperluas kerajaan Allah. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Dan berkati juga setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi. Agar minggu-minggu selanjutnya mereka juga bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dengar doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kasih dari Allah Bapa. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.